salah satu tamu dari Malaysia mengatakan kepada saya bahwa saya sudah makan di beberapa restoran di Lombok, hanya di Bonjeruk yang saya merasakan benar-benar autentisitinya. Wih. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di bincangtribunlombok.com bersama saya Laila Tuniam, jurnalis tribunlombok.com. Kita masih berbicara tentang wisata di Nusa Tenggara Barat ini. Di Lombok seolah berbicara wisata itu tak ada habisnya. Lagi-lagi Lombok menjadi tujuan wisata, dan sekarang juga Lombok, daerah di Lombok itu menjadi destinasi super prioritas. Dan sekarang mungkin Tribuners di luaran sana sudah tidak asing lagi dengan wisata Bonjeruk, di mana itu wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Dan kita akan berbicara terkait dengan Bonjeruk dengan penggerak wisatanya sendiri. Di sini sudah hadir bersama kami Mr. Usman. Ini dikenal dengan nama Mr. Usman. Terima kasih Pak Usman atau Mr. Usman sudah hadir di Tribun Lombok. Kita akan berbicara tentang Bonjeruk, Pak Usman. Bonjeruk ini kan sudah terkenal, dan informasi yang saya dapat di Bonjeruk akan diadakan Festival Culture Bonjeruk. Kenapa harus ada Festival Culture Bonjeruk sementara Bonjeruk itu sudah terkenal lah, banyak wisatawan. Mungkin Pak Usman sendiri yang sudah di sana itu melihat berbagai macam wisatawan sudah datang, beragam lah. Ya, pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih udah diundang di sini. Dan terkait dengan pertanyaannya tadi, memang saya meyakini bahwa budaya itu merupakan roh dari perkembangan pariwisata. Betul. Jadi karena ini merupakan roh dari pariwisata berbasis budaya, maka ini perlu kita lakukan untuk pelestarian budaya melalui event. Gitu. Ya. Oke, berarti akan terus dilakukan untuk melestarikan event wisata Bonjeruk. Ya, kita akan terus lakukan seterusnya, dan ini merupakan kali pertama kita untuk mengadakan event Bonjeruk yang dikemas dalam event. Kalau yang ritual atau tradisi sebelumnya memang udah dilakukan, tapi yang dikemas dalam satu event Bonjeruk Culture Festival ini baru tahun ini. Oke. Ya. Apa sih yang menarik dari wisata Bonjeruk dibandingkan dengan wisata-wisata yang ada di Lombok? Kan kita punya Mandalika, kita punya sirkuit Lantan. Apa kelebihannya? Ada dua hal yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, Bonjeruk itu dulu menjadi pusat pemerintahan di era pemerintahan Belanda. Otomatis sumber sejarah dan juga kebudayaan Bonjeruk itu masih cukup kuat dilestarikan. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian yang kedua adalah masih merupakan bagian dari budaya juga adalah kreativitas masyarakat, yakni dengan memunculkan makanan-makanan berbasis tradisi, antara lain yaitu ayam merangka dan sate kuncung. Itu sebagai bisa memberikan dampak ekonomi juga dalam hal yang sama, bisa juga melestarikan budaya dengan cara mengangkat itu. Berarti ini kalau kita ke Bonjeruk itu perpaduan wisata sejarah dan wisata kuliner. Alamnya ditawarkan juga nggak Pak? Alam tentunya merupakan bagian yang penting juga dari seluruh kunjungan ke situ. Ketika berkunjung ke tempat budaya atau menyaksikan ritual budaya, maka alam itu menjadi bagian yang penting untuk memberikan kenyamanan. Kita punya kebun bambu, kita punya kebun buah-buahan lokal, kemudian kita punya areal persawahan yang luas. Dan cukup sejuk Desa Bonjeruk juga. Oke, kita membahas tentang festival. Apa aja nanti yang akan ditampilkan di Festival Culture Bonjeruk, dan tanggal berapa itu digelar Pak, kita pegawai di Bonjeruk? Baik, masih dalam rangkaian HUT kemerdekaan. Kemudian desa kami, Desa Bonjeruk saat ini juga sedang fokus pada perayaan hari ulang tahun Desa Bonjeruk yang ke-166. Nah, kita panitia dari komunitas juga bekerja sama dengan Pak Kepala Desa dan juga wakil kita di DPR Lombok Tengah, itu juga merangkai event ini berkaitan dengan HUT itu juga, yaitu yang kita sebut dengan Bonjeruk Culture Festival. Ya, jadi sebuah sajian festival yang terdiri dari beberapa budaya dan tradisi yang ada. Apa aja nanti yang ditampilkan Pak? Ya, yang pertama wisata itu kulinernya dikemas dalam bentuk apa, kemudian budaya dan culture Bonjeruk yang seperti apa nanti di festival itu. Semeriah apa sih nanti? Ya, kita bagi menjadi dua. Ada dua budaya Lombok, di mana tidak hanya di Bonjeruk aja, bisa ditemukan di tempat lain juga, seperti Presean. Namun kali ini kita akan
mengundang pepadu tangguh yang ada di Pulau Lombok. Berarti 10 Lombok, bukan Ya, sekitaran Bonjeruk. 10 Lombok. Itu mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 6 September di lapangan Bonjeruk mulai jam 4 sore. Ya. Kemudian yang kedua itu ada Sarasehan Budaya, yaitu talk show diskusi tentang pariwisata berbasis budaya. Bagaimana sih cara kita mengembangkan pariwisata berbasis budaya? Nanti di situ di event itu kita akan menghadiri beberapa narasumber yang sangat terkait dengan budaya tentunya, dan juga pengembangan pariwisata. Nah, itu yang umum kita lihat, bisa kita temukan di beberapa desa lain. Nah, untuk Bonjeruk yang lebih spesial itu ada dua, yaitu Bisuk Gong, tradisi Bisuk Gong, di mana Bisuk Gong itu literally artinya mensucikan atau memandikan alat musik ya. Namun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelompok sanggar seni musik gendang belik yang kita punya di Bonjeruk itu terhindar dari bahaya dari eksternal maupun dari internal. Terus yang kedua ya tentunya tetap dalam koridor melestarikan budaya itu sendiri. Itu nanti akan dilakukan pada jam 9 pagi dan akan ada arak-arakan pesaji merangkat atau dalam bentuk perangkat. Beberapa masyarakat akan melakukan karnaval dari Sanggar menuju ke Sumur Tua yang jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 kilometer. Jadi ya akan itu ada rangkaian dari arak-arakan. festivalnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah merangkat. Nah, merangkat ini itu apa? merupakan bagian dari seluruh rangkaian prosesi menikah. Jadi pada saat malam pertama pengantin perempuan diculik, kemudian malam itu dilakukan upacara merangkat untuk menyambut pengantin perempuan yang datang. Mungkin secara sederhana merangkat mungkin bisa dipahami untuk Tribuners semua, itu prosesi menyambut kedatangan perempuan ke rumah laki-laki. Ya, benar. Oke, itu secara sederhananya. Kemudian yang saya penasaran nih, Mr. Usman, terkait dengan keterlibatan masyarakat Bonjeruk, di mana kan Bonjeruk ini populer lah. Apakah masyarakat itu turun terlibat sebagai pelaku wisata juga, atau hanya sebagai penonton? Mohon maaf nih Pak Usman ya. Gimana tuh? Ya, dalam Bonjeruk Festival ini kita sudah mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat, dan itu dari seluruh lapisan masyarakat itu akan ikut meramaikan. Itu responnya kita sudah dapat sejak beberapa hari yang lalu. Masyarakat sudah sangat antusias untuk segera memulai dan meramaikan dan mensukseskan dari Bonjeruk Culture Festival ini. Hal itu terjadi karena memang Bonjeruk pada prinsipnya desa ini lahir dari sebuah kedatuan dan juga terlibat dalam era pendudukan Belanda. Jadi pelestarian budaya itu sudah dilakukan sejak awal. Jadi hal yang biasa bagi masyarakat Bonjeruk ketika kita melakukan ritual budaya atau festival budaya. Berarti itu sudah menjadi sebuah kebiasaan lah ya, masyarakat untuk sebuah festival budaya seperti itu. Sebenarnya festival Bonjeruk, bukan festival, wisata Bonjeruk itu sendiri mulai populernya itu naik daun dari kapan, Pak? Mulanya dulu kan belum ada. Kita dengar wisata Bonjeruk yang populer seperti sekarang. Ya, saya merasa peningkatan kunjungan di desa wisata Bonjeruk itu mulai meningkat pada saat kita mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021, dan alhamdulillah kita menjadi satu dari 50 nominator. Nah, sejak saat itu berbagai media itu dikerahkan oleh Kementerian Pariwisata dalam hal ini yang paling dominan untuk mengekspos Bonjeruk, dan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sempat berkunjung ke Bonjeruk dan makan siang di tempat kami, dan sejak itu kunjungan saya lihat sangat meningkat. Kan ini wisata di Lombok Tengah ya khususnya tuh banyak sekali, Pak. Sebagai penggerak wisata sendiri, kalau melihat ada sirkuit Mandalika, kemudian ada sirkuit Lantan, di Bonjeruk ada ini nggak? Ada ancang-ancang untuk membuat sport tourism lah di Bonjeruk itu sendiri? Untuk yang itu saya melihatnya sebagai penggerak budaya juga. Saya pikir kita akan lebih fokus ke pelestarian budaya dan juga lingkungan. Nah, kalau hal terkait sport tourism mungkin akan ada bagian yang lain yang akan mengurusnya.
Namun kaitannya dengan dua sirkuit yang ada di Mandalika sekarang ini, tentunya kita harap Desa Bonjeruk ini menjadi hub, menjadi penyangga utama dari kedua sirkuit ini. Berarti kalau berwisata ke Lombok Tengah bukan hanya sport tourism, tapi ada juga wisata budaya yang ada di Bonjeruk yang bisa masyarakat temukan ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, khususnya ke Lombok Tengah. Menurut Mr. Uman sendiri, dan saya tadi dapat informasi Mr. Uman ini sebagai praktisi budaya, antusias masyarakat untuk mengunjungi wisata-wisata budaya di Nusa Tenggara Barat bukan hanya di Bonjeruk itu seperti apa Pak Usman? Di tengah era modern seperti sekarang, banyak hiburan-hiburan kita dari luar yang kayaknya lebih menarik dibandingkan dengan wisata yang mohon maaf kita bilang agak kuno. Gimana Pak Usman menurut Mr. Usman sendiri? Pasca COVID, saya melihat ada kebangkitan pariwisata yang luar biasa sejak tahun 2023 ini. 2024 malah kita proyeksikan akan meningkat sekali arus kunjungan ke Indonesia, ke Nusa Tenggara Barat juga. Nah, demand dari para wisatawan itu sekarang sudah bergerak menuju ke sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Karena itu yang akan lebih berkesan terkait dengan bagaimana masyarakatnya, makanan apa yang mereka masak, gimana rumah tangga kehidupan rumah tangga mereka, kemudian bagaimana lingkungan bisa dilestarikan, budayanya. Itu akan menjadi sebuah market brand yang luar biasa ke depan ini. Berarti potensi budaya kita di NTB, di Lombok ini sangat berpeluang untuk menjadi wisata budaya populer dan terkenal. Karena kalau kita hanya mengembangkan pariwisata konvensional itu nggak akan ada habisnya. Orang akan terus bersaing dan kita akan tenggelam dengan persaingan kalau kita tidak kuat. Tapi kalau dengan mengandalkan keunikan atau citra desa yang terkait dengan budaya, kemudian pelestarian lingkungan, maka akan unik dan kita akan terus dikunjungi. Oke, sebagai pemandu wisata juga, Mr. Usman, ada nggak kesan menarik dari tamu-tamu kita dari luar ketika berkunjung ke wisata budaya Bonjeruk yang membuat mereka ingin kembali lagi menikmati budaya wisata kita itu? Salah satu tamu dari Malaysia mengatakan kepada saya bahwa saya sudah makan di beberapa restoran di Lombok, hanya di Bonjeruk yang saya merasakan benar-benar autentisitinya. Kemudian ada dari tamu Belanda juga yang beberapa waktu lalu kami masak bersama. Dia mengatakan juga bahwa kami sangat butuh interaksi, bukan hanya sekedar melihat atau memandang keindahan, tapi juga ada interaksi antar kami dengan masyarakat setempat, dan saya menemukan itu di Bonjeruk. Dan itu dijadikan wisata. Jadi interaksi dan juga kemudian bagaimana kemasan makanan berbasis lokal atau berbasis tradisi ini itu merupakan kekayaan Bonjeruk dan juga beberapa desa lain tentunya yang akan memiliki visi yang sama dengan kami gitu. Kemudian keterlibatan masyarakat juga, kemajuan masyarakat dengan adanya Bonjeruk, adanya fasilitas, mungkin ada homestay apa gitu, sudah lengkap nggak Pak Osman di Bonjeruk? Iya, kita memang masih banyak tantangan ke depan. Untuk homestay memang belum begitu banyak, namun sudah ada rumah warga yang sudah bisa ditempati. Kemudian fasilitas pendukung yang lainnya seperti sepeda, kemudian cidomu, kemudian beberapa restoran, tempat wisatawan untuk menikmati sajian kuliner khas Bonjeruk sudah ada. Namun perlu tentunya untuk kita tambah lagi dan kita perbesar lagi keterlibatan dari masyarakat sebagai supplier chain. Saya masih ingin mengkulik tentang keterlibatan masyarakat Bonjeruk sebagai pemandu wisata. Mr. Osman sendiri sebagai pemandu wisata juga. Ada berapa banyak warga Bonjeruk yang jadi pemandu wisata untuk tamu-tamu dari luar untuk berwisata di Bonjeruk? Iya, yang kita catat kemarin yang kami ikuti untuk mengikuti pelatihan tour guide itu 12 orang. 12 orang. Dan menurut saya yang saat ini sudah boleh kita anggap mampu untuk menghandle tamu baru 6 orang. Baru 6 orang. Ya, itu akan terus diberdayakan lah Pak Osman. Itu akan terus kita gali lagi potensi pemuda yang berminat menjadi pemandu wisata. 3 hal ketika saya misalnya ingin ke Bonjeruk, aktivitas apa yang disarankan oleh penggerak desa wisata Bonjeruk untuk saya nikmati? Pertama makan. Ya, mencoba ayam merangkat ya. Ayam merangkat. Yang kedua itu ayolah bersepeda berkeliling desa, bisa melihat situs sejarah peninggalan Belanda, bisa melihat lembah sungai Tebing Purba, bisa menelusuri persawahan.
terus kemudian ke kebun buah-buahan, kalau lagi musim bisa Iya. sambil metik. Kemudian yang ketiga adalah wisata edukasi, bisa belajar cara membuat minuman 3 warna, bisa mengolah bagaimana mengikuti cooking class juga, Oke. kemudian juga bisa untuk mengikuti berbagai workshop UMKM yang lainnya seperti jamu, kemudian sate kuncung, kopi, dan juga tenun. Wisata kebun jeruk ada tiket masuknya nggak Pak Usman? Berapa? Belum, kita belum berlakukan tiketnya. Akan ada rencana Kalau untuk itu? wisata desa, Sepertinya. saya belum ada gambaran bagaimana kita akan tiketkan ke depan, namun kita lebih kepada sistem booking yang lebih memadai dulu. Oke. Jadi, Berarti belum ada ketika kebun jeruk ya bisa menikmati sepuasnya tanpa ada ini Iya. tiket bayar masuk ke bisa kita punya tim yang bergerak di bidang bon jeruk tour, itu ada yang kelola, kemudian beberapa tempat restoran juga ada yang kelola, jadi tinggal menghubungi para pengelola. Oke. Itu ada sosial medianya nggak Pak Usman? Ada. Kita ada di IG Desa Wisata Bon Jeruk, kemudian di unit-unit juga mereka masing-masing punya IG sendiri, namun semua tergabung di Instagram Desa Wisata Bon Jeruk. Oke. Ya. Terkait dengan festival ini berarti akan terus berkelanjutan supaya Bon Jeruk tetap eksis dengan wisata budayanya. Ya, tentunya itu tidak akan pernah kita hentikan sampai benar-benar bahwa Bon Jeruk ini nantinya menjadi hub atau penyangga utama dari Mandalika. Okay. Nah, itu bisa kita lakukan dengan terus memunculkan potensi-potensi budaya Bon Jeruk melalui event. Jadi kita akan terus lakukan setiap tahun. Ya. Sebagai penggerak desa wisata Bon Jeruk, Pak Usman, Mr. Usman, ada niatan nggak untuk bergeser ke desa-desa sebelah untuk menggerakkan wisatanya juga di desa-desa yang lain? Apa hanya bergerak di desa Bon Jeruk saja? Nggak mau bergeser gitu? Seperti harapan kami tadi, kami ingin Bon Jeruk ini sebagai center hub. Jadi untuk memperpanjang durasi stay di Bon Jeruk, maka perlu kita kembangkan desa-desa sebelahnya. Kita menggali potensi sehingga yang tadinya hanya akan nginap 2 malam di Bon Jeruk menjadi lebih lama karena desa-desa di sekitarnya juga dikembangkan. Ya. Jadi penting itu. Ya, Oke. untuk Berarti kita akan terus ada rencana untuk bergeser meningkatkan wisata-wisata yang ada di sekitar desa Bon Jeruk. Ya, saya sangat mendukung kalau itu bisa dilakukan oleh desa-desa yang lain untuk memperkaya kita juga. Ya. Oke. Apa yang tidak orang ketahui tentang Bon Jeruk, Pak Usman? Sejarah Bon Jeruk itu sebenarnya sangat penting peranannya dalam pembentukan Lombok Tengah. Itu yang masih belum banyak diketahui oleh kita, termasuk saya sendiri juga, karena terbatasnya sumber-sumber data yang kita bisa baca. Sebenarnya ada beberapa responden mengatakan bahwa kenapa kok hari jadi Bon Jeruk kok lebih tua dari kabupatennya sendiri gitu. Bahkan lebih tua dari kemerdekaan Indonesia. Ya, nah itu hal yang masih banyak yang belum tahu, dan itu kita akan gali bersama-sama bagaimana sih sejarah Bon Jeruk dan perannya terhadap beberapa dekade pemerintahan. Oke. Kalau gitu ini festival culture Bon Jeruk bukan hanya untuk masyarakat Bon Jeruk dan Lombok Tengah saja, tapi untuk warga Nusa Tenggara Barat atau warga Indonesia ya boleh saja berkunjung ke festival itu. Ya, sangat terbuka untuk siapapun, walaupun memang tahun ini kita tidak terlalu expose karena target utama kita adalah 70%-nya itu adalah untuk lokal, untuk masyarakat Bon Jeruk. Kemudian tahun depan untuk jilid 2 dan seterusnya mungkin kita akan lebih besar ininya. Padahal kan festival ini sangat berpotensi untuk mendatangkan wisata dari berbagai daerah, bukan hanya wisata lokal. Atau memang fokusnya itu untuk menguatkan pemahaman masyarakat lokal tentang wisata Bon Jeruk itu? Menurut hemat saya sendiri, saya lebih akan cenderung untuk menguatkan pemahaman masyarakat Bon Jeruk dulu, supaya nanti ketika event-event berikutnya kita semua sudah aware apa yang akan kita lakukan terkait budaya. Ya. Oke, Mr. Usman, ajak warga Lombok Tengah ini khususnya untuk datang ke Festival Culture Bon Jeruk yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 30 Agustus 2020. Ajak warga Lombok Tengah untuk datang ke festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan seluruh masyarakat yang ada di Lombok Tengah yang berminat untuk melihat secara langsung bagaimana pertunjukan seni dan budaya dan juga tradisi yang ada di desa kami, Desa Bon Jeruk, yang akan kami gelar mulai tanggal 28 sampai tanggal 30
Dan di mana di situ nanti akan kita pertunjukkan ada 4 kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Yang pertama itu Presese Pulau Lombok, kemudian yang kedua adalah ritual besok gong, kemudian yang ketiga adalah tradisi merangkat, dan yang terakhir adalah diskusi tentang budaya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya, di mana akan banyak narasumber dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan hadir, sehingga bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata desa berbasis budaya, maka saya rasa Bonjeruk akan menjadi contoh yang patut untuk kita kunjungi bersama. Mari kami tunggu di Desa Wisata Bonjeruk. Oke. Terakhir Pak Usman, harapannya untuk Desa Bonjeruk ke depan. Harapan kami ke Desa Wisata Bonjeruk itu, kami ingin mewujudkan Desa Bonjeruk yang bersih, lingkungannya berbudaya, tetap melestarikan budaya, mandiri, dan juga berdaya saing. Oke. Ya. Pak Usman, terima kasih. Itu adalah pertanyaan saya terakhir terkait dengan Festival Culture Bonjeruk. Nanti kita tunggu sama-sama bagaimana kemeriahan dari Festival Culture Bonjeruk ini. Ya. Ini adalah pilihan yang pas untuk teman-teman liburan sekaligus menambah ilmu terkait dengan wisata budaya-budaya yang ada di Bonjeruk. Oke, saya Lailatun Niam dan di sini ada Mr. Usman, penggerak Desa Wisata Bonjeruk. Pamit undur diri. Sampai jumpa.